pagi semuanya. Pagi, Pak. Oh, semangat ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Yeay. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, baik, sehat, dan luar biasa. Oke. Terima kasih sudah hadir di tempat ini ya. Semoga kalian tetap sehat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, perlu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, silakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, adalah kita menyatakan yang kita tentang berdoa. Jikalau saya berdoa secara agama Katolik, dalam nama Bapa, Bapa yang Tuhan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami dari malam tadi hingga pagi hari ini. Sekarang kami mau menjalankan aktivitas kami. Semoga apa yang diberikan Pak Guru bisa kami kerjakan dan bisa kami pahami. Nama telah kami puji di sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih Aurel, silakan dulu. Baik, hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir? Kelas 6 ada tidak hadir atau ada semua? Ada semua ya? Oke. Mantap. Baik, teman-teman sekalian, pada hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Materi minggu lalu, mungkin ada yang masih ingat? Lupa semua? Ya, silakan. Berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional ya, dimana kalian diajarkan untuk mengenali pola nah, saya langkah-langkah untuk membuat sesuatu merencanakan sesuatu, cara memasak nasi goreng misalnya, cara memasak mie instan, langkah-langkah mulai dari awal sampai dengan tahap akhir ya. Itu materi minggu lalu, itu yang Pak Guru sekedar mau mengingatkan saja ya. Hari ini kita masuk ke materi baru ya, yaitu tentang konsep dasar kecerdasan artifisial dengan materinya yaitu mesin cerdas dan mesin cerdas ya. Itu materi pokok kita ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas ya, misalnya robot, aplikasi AI dan mesin non cerdas misalnya kipas angin, blender, kalkulator berdasarkan fungsinya. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa mampu mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas yang ada di lingkungan sekitar. Dan sebentar kalian akan mengidentifikasi di sekitar ruangan ini kira-kira mana yang termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Baik, sebagai pengantar anak sekalian, sebagai pengantar untuk membuka wawasan kalian, coba kamu lihat di papan ya. Kemudian di papan ada gambar apa tuh? Robot vakum dan kipas angin. Iya. Robot vakum dan Kipas angin. kira-kira apa bedanya dari kedua mesin tersebut? Ayo. Kalau robot vakum kerjanya seperti apa? Kipas angin kerjanya seperti apa? Sendiri. Ya. Robot vakum sendiri. Ya. Aku bertanya, robot vakum ini bertujuan untuk apa fungsinya? Bisa membersihkan debu-debu yang tebal ya. Nah, jadi dia ini sudah menggunakan AI ya.
dia bisa mendeteksi oh kira-kira debunya ada di mana, dia bisa bersihkan itu secara ya dia sudah menggunakan AI ya. Tapi kalau yang di sebelahnya kipas angin itu kira-kira dia bisa buat sendiri tidak kipas angin? Tidak. Jadi dia membutuhkan perintah dari manusia, ya perintah dari manusia, ada tombol on off nya, kemudian kita setting kecepatannya, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu beda, itu sebagai pengantar ya. Baik, untuk lebih memperdalam kalian punya wawasan, guru ada videonya, siapkan videonya, silakan kalian simak baik-baik. Anak-anak, jumpa lagi dengan Siti. Kali ini kita akan belajar mesin cerdas. Video pertama, ada seorang ibu yang sedang membersihkan rumah menggunakan vakum cleaner. Anak-anak pernah melihat vakum cleaner? Video kedua, ada yang namanya robot vakum. Lihatlah robot vakum ini bisa membersihkan lantai dengan otomatis tanpa digerakkan oleh manusia. Tidak kan? Vakum cleaner tidak bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Dia bahkan tidak bisa menghindari kaki. Video kedua, ada yang namanya robot vakum. Lihatlah robot vakum ini bisa membersihkan lantai dengan otomatis tanpa digerakkan oleh manusia. Hebat kan? Vakum cleaner tidak bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Dia bahkan tidak bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Maka anak-anak vakum cleaner ini disebut sebagai mesin non cerdas. Anak-anak tahu tidak apa itu mesin non cerdas? Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, atau membuat keputusan. Sedangkan robot vakum bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Bahkan ia bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Robot vakum dikategorikan sebagai mesin cerdas. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar dari pengalaman, lalu menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa harus selalu diatur oleh manusia. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk pertama belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diputar-ulang. Dan yang terakhir, dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, mari kita bandingkan mesin cerdas dan mesin non cerdas dari aspek cara kerja. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman
dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin yang cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kemudian dari aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin yang cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kemudian dari aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan mesin yang cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, mari kita kategorikan benda-benda berikut ini. Pertama, kipas angin. Anak-anak pernah kan memakai kipas angin? Nah, kipas angin ini hanya bisa menyala jika menekan tombol atau mengatur kecepatannya. Kemudian kipas angin tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Saat ruangan panas atau dingin, kipas angin tetap berputar sesuai kecepatan yang kita pilih. Selain itu, kipas angin tidak bisa membuat keputusan sendiri karena kipas angin hanya mengikuti tombol yang ditekan oleh pengguna. Maka kipas angin merupakan mesin non cerdas. Beda halnya dengan Google Maps. Anak-anak sering kan menggunakan Google Maps. Google Maps dapat mengenali rute yang sering digunakan penggunanya dan menyarankan jalan tersebut di waktu yang sama. Google Maps belajar dari pengalaman. Jika ada kemacetan atau kecelakaan di jalan, Google Maps langsung menampilkan jalur alternatif yang lebih cepat. Google Maps dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang terakhir, Google Maps menggunakan data lalu lintas secara real time untuk menentukan estimasi waktu tempuh dan pilihan rute terbaik. Google Maps dapat membuat keputusan berdasarkan data. Oleh karena itu, Google Maps disebut dengan mesin cerdas. Sudah paham kan perbedaan dari mesin cerdas dan mesin yang cerdas? Baik, sudah perhatikan tadi? Sudah. Kemarin sudah ada gambaran terkait dengan perbedaan dari keduanya? Sudah, Pak. Baik. Ya, untuk memperjelas Pak Guru tambahkan sedikit ya. Terkait dengan mesin cerdas, ya mesin dikatakan cerdas jika memiliki kemampuan yang pertama belajar dari pengalaman ya, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama secara berulang. Lalu yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Terus yang ketiga, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Ya, contohnya kita perhatikan pada mesin cuci ya. Ini kalian perhatikan, ini ada mesin cuci yang modern saat ini ya. Dan ini adalah mesin cuci biasa yang sering digunakan di rumah. Kalau ini mesin cuci yang yang modern ya, dia bisa mendeteksi ya, kira-kira pakaian dengan jumlahnya berapa, ukuran air dan sekian, dia bisa mendeteksi sendiri ya. Kalau yang ini bisa tidak? Bisa? Tidak. Bisa ya. Jadi kita nyetir sendiri ya. Waktunya sekian, terus pakaiannya sekian, ukuran airnya sekian, kita bisa menyetir sendiri. Gitu. Itu untuk mesin cerdasnya. Terus contoh ya. Contoh dari mesin cerdas yang menggunakan teknologi kecerdasan artifisial atau AI yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada Google Assistant. Jadi sering gunakan HP Android itu. HP sering gunakan. Ya, jadi setiap HP kita itu memiliki Google Assistant. Nah, itu kita bisa gunakan itu ya. Nah, penelusuran menggunakan suara
Ya, kita bicara di situ dia bisa mencari sendiri apa yang kita inginkan. Itu di setiap HP kita juga punya Terus yang berikut ada chatbox. Chatbox. Nah, itu ada pesan atau secara otomatis yang bisa disampaikan kepada pengguna. Terus yang contoh yang ketiga ada gambar apa tuh? Itu ada mobil otonom, mobil otonom, mobil Tesla, Nah, dia ini bisa mengemudi sendiri tanpa pengemudi, Dan dia sudah menggunakan KA tadi atau AI, ya. Namanya mobil Tesla, Dia bisa parkir sendiri, Nah, itu kerja dari AI tadi kan. Terus kita masuk ke mesin non cerdas, Ya, mesin non cerdas merupakan sistem atau perangkat yang beroperasi berdasarkan instruksi atau algoritma yang telah ditentukan secara eksplisit. Artinya mesin-mesin yang non cerdas ini dikelola atau diperintahkan oleh manusia, baru dia bisa jalankan. Kalau tanpa perintah, berarti dia tidak bisa jalankan. Ya, manusia adalah sumber kecerdasan dan mesin hanyalah pelaksana. Ya. Contoh-contohnya bisa perhatikan di depan. Ada kalkulator. Kalkulator kalau tanpa manusia dia bisa berjalan tidak? Iya. Ya, harus ada perintah dari manusia baru dia bisa gunakan. Terus ada mesin cuci, mesin cuci yang manual tadi yang Guru bilang tadi. Ya, jadi kita bisa nyetir. Terus yang berikut ada kipas angin, kipas angin. Yang berikut ada apa? Ya, remote TV, Jadi ketika kita mau nonton, mau ganti saluran, apakah TV itu dia bisa mengganti sendiri? Tidak. Jadi harus ada perintah dari manusia, mau channel apa yang kita mau harus ada perintah dari manusia, menggunakan remote TV. Ya, ini perbedaan yang kalian bisa bedakan. Yang pertama dari aspek cara kerja, Kalau mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogramkan, ya. Kalau untuk mesin cerdas, semakin banyak kita memasukkan data, maka dia akan semakin paham. Contohnya, kalian ada suka nonton bola, Gerson, biasa nonton bola di mana? Nah, di YouTube kan, ya. Kalau hari ini Gerson buka YouTube, misalnya dia mau lihat highlight antara Indonesia Irak dan Indonesia Irak. Kalau dia buka hari ini, maka besok itu kalau dia buka YouTube, pasti YouTube itu merekomendasikan konten-konten tentang bola. Itu kerjanya dari AI tadi, dari KA, kecerdasan artifisial. Kalau di mesin non cerdas, dia hanya bekerja sesuai dengan perintah, Jadi misalnya kipas angin tadi, kalau kita tidak tekan tombol on-off-nya terus dengan kecepatan, dia tidak akan bisa berfungsi. Terus dari aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, dia hanya mengikuti pola yang tetap. Terus dari aspek pengambilan keputusan, dia bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data, ya. Jadi semakin banyak data yang kita masukkan, dia bisa ambil keputusan sendiri. Itu kerja dari mesin cerdas. Kemudian memerlukan mesin non cerdas itu memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Ya, keputusan sepenuhnya ada di tangan manusia, kalau mesin non cerdas. Oke, selanjutnya untuk kalian lebih memahami untuk bisa membedakan antara mesin non cerdas dan
mesin cerdas. Guru akan bagikan LKPD. Tapi sebelumnya kalian bantu dulu kelompok ya. Bantu dulu kelompok. Empat ya, buat apa kelompok? Anu tiga loh. Duduk dulu. Tiga. Oh, Aurel. Tiga ya. Berarti ada yang tiga, ada yang empat ya. Oke, silakan. Yang satu satu Glenn, Sandri, Edward dan Marisa. Silakan kelompok satunya di sini. Ayo. Dua Nadia, Gisel, Ano, Nazila. Dua. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok tiga, Daeng, Onca, Gerson dan Aurel. Kelompok tiga, ulangi Daeng, Onca, Gerson dan Aurel. Ya, 4 Tika, April, Sari, Abika. Dia kelompok tiga ya. Cukup belum beda. Berarti ada yang 4, ada yang 3 ya? Mulai, ini satu ya. Pilakannya ini non sedang. Tinggal sini. Ya. Tempat. Silakan tentukan ya ketua kelompoknya. Anggotanya kan siapa?
Amin. Sing cerdas gitu. Aku tidur tempo. Baik, ya, perhatikan petunjuk pengerjanya. Di itu mana ada gambar-gambar ya? Nah, kalian identifikasi atau kelompokan ya. Misalnya yang pertama itu ada gambar apa tuh? Ya, HP itu ada Google Assistant tuh ya. Nah, itu udah masuk di mesin cerdas atau non cerdas. Ya, kalian gunting, terus itu tempel di kertas itu. Kemudian kipas angin ya. Kemudian ada Google Maps. Itu masuk di cerdas atau non cerdas? Ya, gunting aja dulu. Ayo semuanya aktif. Ya. Biar rapi. Bentar. Oh ya. Sedikit.
Sa kanila. Sudah. Oh, kalau sudah bisa ditempel di depan.
Selesai. Ayo cepat. Ada kelompoknya sudah? Di depan. Boleh. Ayo cek kelompok lagi.
Ayo, sudah tuh. Tapi juga di kapan? Ayo, cepat. Satu ujung. Satu ujung. Apa ya? Ya. Baik guys, silakan kembali. Oke, setelah kalian melakukan diskusi kelompok, sekarang saatnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Mulai dari kelompok 1 silakan. Semua maju. Menghadap ke teman.
ketua kelompok. Anggota saya ialah Andre, ketua. Kami selamat mendengarkan hasil diskusi kami. HP masuk mesin cerdas. Dalam angka ada Google Assistant tuh. Lanjut. Mesin non cerdas, kipas angin termasuk mesin non cerdas. Mesin cerdas, Ya, mobil otonom. mesin cerdas, otonom, mesin cerdas. Mobil otonom ya. Ya, mobil Tesla. Lanjut. Mesin cerdas yang termasuk mesin cerdas Google Maps. Cekbox, Robot vakum. dan Google Translate. Ya. Itu yang termasuk mesin cerdas. Mesin cerdas, kipas angin, kalkulator, remote, blender, TV, mesin cuci manual, laptop. Mana roti deh? Kasir elektronik. Mesin kasir elektronik dan alat pengelola termasuk mesin cerdas. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, kelompok lain silakan yang mau tanggapi. Mungkin ada yang keliru, salah masukan, salah modifikasi silakan. Ada? Oke, itu sudah. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kelompok kami. Baik, kita ya, tepuk salut. Salut. Kelompok 1. Salut. Baik ya, kalau tidak ada tanggapan kita langsung ke kelompok 2 ya. Terima kasih banyak kelompok 1 ya, sudah melakukan hasil diskusinya dengan baik. Silakan kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sekarang saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang mesin cerdas dan non cerdas dari kelompok 2. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu nama-nama di kelompok 2. Yang pertama, ketua saya sendiri dan anggota-anggota saya adalah mesin cerdas adalah yang termasuk mesin cerdas adalah Google Translate. Translate Buat. dan GPT dan mesin modern Google Maps, mobil otonom, chatbot, HP, Ya, ada robot, robot vakum, dan gaming. Mesin yang termasuk
blender, laptop, TV, pemanggang roti dan blender. Ya. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Mau mulai silakan. Tidak ada. Baik, terima kasih untuk berdua. Silakan kembali ke tempat duduk. Kita lanjutkan dengan kelompok 3. Ayo lebih cepat. Selamat pagi semuanya. Pagi Akal. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ariel, saya sebagai ketua kelompok. Nama saya Gerso. Nama saya Mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir sendiri tanpa bantuan manusia dan belajar dari pengalaman. Mesin cerdas tergolong dari mesin cuci modern, HP, Google Assistant, chatbot, robot vakum, Gemini AI, Google Translate, mobil otonom, Google Maps, dan ChatGPT. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan perintah dari manusia atau dikendalikan oleh manusia tanpa memiliki kemampuan untuk berpikir. Mesin non cerdas tergolong dari remote TV, kalkulator, kasir elektronik, laptop, pemanggang roti, blender, kipas angin, mesin cuci, dan TV. Sekian dan terima kasih hasil diskusi dari kami. Maaf jika ada kesalahan, mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok lain. Tidak. Silakan dari kelompok lain. Ada tanggapan? Tidak. Ya, kita berikan tepuk salut untuk kelompok 3. Salut. Salut, salut. Kelompok 3. Salut. Kita lanjut dengan kelompok 4. Ayo lebih cepat. Kelompok terakhir. Halo, selamat pagi buat kita semua. Pagi juga. Saya sebagai ketua dari kelompok 4 dan anggota-anggota saya yang bernama Tika, Sandi, dan Afika. Dan saya sendiri April. Kami semua akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang mesin cerdas dan non cerdas. Inilah hasil diskusi kami. Mesin cerdas yaitu Gemini, mesin cuci modern, Google Maps, Google Translate, Google Assistant, ChatGPT, mobil otonom, robot vakum, mesin non cerdas yaitu TV, laptop, blender, mesin cuci biasa, mesin kasir elektronik, remote, pemanggang roti, kipas angin, dan kalkulator. Baik, ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Kelompok lain ada? Saya baik sekian dan terima kasih. Asik.
ya. Pak Guru ingin mengevaluasi sedikit terkait dengan pekerjaan kalian ya. Pak Guru memberikan apresiasi ya atas kerja kalian ya. Tidak salah ya, semuanya benar ya. Apa yang disampaikan oleh kalian melalui kerja kelompok tadi, yang termasuk mesin cerdas itu ada Google Translate ya. Itu fungsinya untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa apa yang kita inginkan. Lalu ChatGPT ya, ini misalnya kalian mendapatkan tugas dari guru ya, itu kalian bisa gunakan ChatGPT untuk mendapatkan jawaban. Tapi dengan catatan tidak kalian ambil lurus-lurus harus kalian saring lagi, edit lagi Terus ada ini mesin cuci modern yang tadi dia bisa mendeteksi dengan menggunakan AI. Terus ada Google Maps. Ini tujuan untuk apa tadi? Menentukan lokasi ya. Dia bisa memprediksi kira-kira jarak tempuh berapa berapa kilometer, kemudian membutuhkan waktu berapa dia bisa menggunakan ini lokasi yang kita inginkan. Lalu yang berikut ada mobil otonom itu dia bisa mengendarai sendiri dia bisa parkir sendiri juga. Terus chatbox ini atau pesan berupa chat atau panggilan dan secara otomatis Terus ada Google Assistant itu berkatakan di HP itu kita punya ada Google Assistant Kita bisa menggunakan itu untuk bisa mencari jawaban yang kita inginkan Ini ada robot vakum robot vakum ada vacuum cleaner itu beda. Kalau vacuum cleaner kan kita yang nyetel dan kalau robot vakum dia bisa menggunakan AI. Ini ada Gemini Gemini AI ini fungsinya hampir sama dengan ChatGPT ini hampir sama. Terus di sini ada mesin cuci cerdas, ada kipas angin, mesin cuci manual ini kalkulator, ini mesin kasih elektrik, blender, laptop, televisi, pemanggang roti dan semua yang kamu sampaikan itu semuanya benar Baik, masih semangat? Masih semangat? Masih, Pak. Seperti itu. Pak kalian lebih semangat ya? Kita game sedikit lah. Game sedikit Coba atur posisi di atau di masyarakat Coba agak relax sedikit padanya Ayo, berdiri. Baik, yang pertama Pak Guru, kalau Pak Guru bilang maju berarti kamu mundur. Pertama dulu pertama yang muda dulu maju. Kiri-kiri, kanan yang kedua baru berlawan. Terus siap? Siap. Oke. Maju. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Ya. Berikut. Yang maju kalian lawan. Siap. Maju. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Maju. Oke, silakan dulu. Kalian masuk konsentrasi ya. Baik, anak-anak sekalian, kegiatan selanjutnya masih ada lagi kegiatan selanjutnya. Kalian akan melakukan observasi
tolong siapkan bukunya. Yang buku ini, kalian akan melakukan observasi benda-benda yang ada di sekitar ruangan ini. Ya, benda-benda yang ada di sekitar ruangan ini, apakah dia termasuk mesin cerdas atau non cerdas ya? Bisa dikategorikan mesin cerdas atau non cerdas. Oke, silakan siapkan buku masing-masing ya. Silakan mulai dari di sekitar ruangan ini saja ya. Mulai dari belakang ya. Sampai di. Ya, silakan. Dicatat ya, itu menjadi tugas individunya kalian. Ayo silakan. Kamu sudah. Kamu sudah dari belakang. Dengar. Waktunya 5 menit. Musik bisa kok guru. Musik apa lagi? Kamu sini dulu. Oh, di sini aja. Mesin ya, mesin. Ya, DVD kita. Ada ini lagi ya. Stopwatch. Di sini cerdas ada di sini. Oh, tidak cepat. Oke, waktunya selesai. Silakan kembali. Kembali kita berdua. Ini cerdas.
setelah kalian melakukan observasi tadi sekarang saatnya kita mereview kembali kita punya pelajaran hari ini. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Ya? Ya, tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Bagaimana cara membedakan itu? Cara membedakan mesin cerdas dan non cerdas bagaimana? Dari cara kerja, cara kerja, Kalau mesin cerdas bagaimana? Banyak menjalankan berita dari manusia atau kemudian juga memiliki kemampuan untuk berpikir. Oke, ya kita menilai dari cara kerjanya. Kalau mesin non cerdas berarti harus ada perintah dari siapa? Harus ada perintah dari Manusia. ya, perintah dari kita. Oke. Itu kesimpulan akhir dari pembelajaran kita hari ini Dan mesin cerdas yang akan kamu gunakan nanti minggu berikut nanti kita akan praktekkan ada beberapa mesin cerdas yang harus kita praktekkan, yaitu ada ChatGPT atau Gemini itu nanti pertemuan berikut baru kita bisa praktekkan. Baik, terkait dengan pembelajaran ini, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran? Senang kenapa? Ya, karena bisa menerima pembelajaran atau informasi baru ya. Ada yang tidak senang? Ya. Sekarang kamu bisa satu tugas rumah. Tugas rumah. Tugas rumah catat itu ada di depan tuh. Ya itu nanti fokus. Tugas rumah, lakukanlah identifikasi mesin cerdas dan non cerdas yang ada di rumah kalian masing-masing. Pertarikan di ruangan atau lingkungan sekolah ya. Lakukanlah identifikasi mesin cerdas dan mesin non cerdas yang ada di rumah kalian masing-masing. Ya, tugasnya itu dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Lakukanlah identifikasi mesin cerdas dan non cerdas yang ada di rumah kalian masing-masing. Sudah? Oke. Baik. Mesin cuci. Oh,
Sudah? Oke, baik. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Baik, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Pak Guru harap kalian bisa apa yang sudah kalian dapat di pelajaran secara baik kemudian mesin cerdas yang sudah kamu pelajari itu bisa dipraktekkan bisa ChatGPT, Gemini AI itu bisa kalian praktekkan di rumah kalau misalnya ada tugas dari sekolah bisa kalian gunakan ini. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan orang pintu kita dalam bawah. Ayo, Teman-teman dan Pak Guru, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa secara agama Katolik. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pemberkatan dan perlindungan-Mu dari pagi sampai siang hari ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah dengan keadaan yang selamat. Nama-Mu yang selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus.